bangsa bagimu Tuhan. Bangkit. Sebelum kita sambung pujian kita, berikan salam ke sebelah kiri kanan. Katakan, sebab Tuhan maha besar. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang maha besar. Dia layak dipuji, layak ditinggikan, dibesarkan. Terus muliakan Tuhan. Terus bersorak, meninggikan namanya yang besar. Haleluya. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita sudah dimenangkan, kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala, bahkan perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mengatakan pujian ini kembali dari awal. Ceritakanlah segala kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan di antara segala bangsa, segala bangsa. Bahkan perbuatannya yang ajaib dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Katakan dari dalam hati kita sama-sama. Sebab Tuhan, Kau sangat terpuji Tuhan, kuasanya dahsyat menghancurkan. Lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Kami percaya sebab Tuhan yang kami sembah maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Katakan, sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar, Kau maha besar dan sangat terpuji, kuasa
dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kuasanya dahsyat, kuasanya ajaib, dan itu bagi kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita mau bersujud, berterima kasih, lebih dalam lagi datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, kasih-Mu yang sungguh mulia ada bagi kami. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujian kasih Tuhan, si Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dalam dunia. Bahkan Dia selalu memberi lebih dari apa yang kita layak terima. Yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya mengundang, mari berdiri umat-umat kesayangan Tuhan. Kita katakan pujian ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Bahkan pengorbanannya di Kalvari, pengorbanan berharga, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Dia selalu memberi, bahkan lebih dari yang layak terima.
di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenangan kami, kemenanganku. Bahkan bilurmu di kayu salib, bilurmu menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kesembuhanku, lagi katakan salibmu Tuhan, salibmu Tuhan, kemenanganku. Bilurmu ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku sujud berterima kasih. Oh, terima kasih kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami mau sujud dan menyembah Tuhan. Kami tahu pengharapan kami hanya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Hanya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Hanya di dalam Tuhan ada pelepasan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk segala kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kalau kami mau menerima firman Tuhan yang hidup itu dalam hidup kami. Dan kami tahu ya Tuhan, firman itu yang menuntun hidup kami. Dan kami mau ya Tuhan, firman itu menjadi kekuatan juga dalam hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-firman-Mu itu disampaikan untuk setiap kami. Kami mau mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kok masih ada yang cemberut, coba lihat kanan kirinya. Semua bersuka cita ya? Puji Tuhan, saudara-saudara, sebentar kita akan sehidangan dengan meja Tuhan, tubuh dan darahnya yang telah dijadikan korban di kayu salib untuk penebusan kita. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Bilangan pasal 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Tentu ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing buat kita semua. Bilangan 11 ayat 26 sampai dengan ayat 30, saya membacanya demikian. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca tentang kisah di mana ada 2 orang dari 70 orang sebenarnya yang sudah dicatat oleh Musa untuk mendapatkan sebahagian roh Allah yang ada pada Musa dibagikan kepada 70 tua-tua ini. Nah, saudara-saudara, 68 sudah terima roh Allah itu. Nah, ada 2 orang yang disebut namanya Eldad dan Medad ada di perkemahan. Saudara-saudara, 2 orang ini ada di perkemahan. Saya tidak tahu apa alasannya sehingga 2 orang ini tidak bersama-sama dengan 68 orang lainnya di pintu perkemahan. Bisa saja karena sakit atau karena sesuatu yang tidak memungkinkan 2 orang ini berkumpul. Tetapi yang kita belajar adalah Tuhan tahu, saudara-saudara, di mana Eldad dan Medad sedang berada. Saya percaya, saudara-saudara, Tuhan ngerti keberadaan 2 orang ini. Apa sebabnya, di mana mereka tinggal, sedang apa, dan lain sebagainya. Dan saya percaya inilah penghiburan bagi kita semua, bahwa kita menyembah Allah yang maha tahu. Katakan amin. Dia tahu keberadaan masing-masing kita. Saya percaya seperti dia tahu nama Eldad dan Medad, 2 orang dari 70 tua-tua yang harus dipenuhkan dengan roh Allah. Dia pun tahu tiap-tiap nama Bapak Ibu Saudara. Dia tahu persis nama singkat, nama panggilan, nama lengkap. Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Dia ngerti. Selalu kita mengingat kitab Yesaya berkata bahwa dia kenal nama bintang-bintang, tentara-tentara di langit itu. Yang jumlahnya sampai sektiliun, yang jumlahnya saudara-saudara beratus-ratus miliar. Bahkan dia berkata, kalau aku memanggil mereka menurut namanya satu persatu. Heran sekali, Tuhan tahu loh nama mereka satu persatu. NASA tidak bisa memberi nama satu persatu, tapi Tuhan tahu nama mereka, di mana letaknya, tersembunyikan dari bintang yang lain dan sebagainya. Dan dia berkata, kalau aku memanggil mereka, satu pun tidak ada yang tidak hadir.
Kalau nama saja Tuhan tahu, saudara-saudara, saya percaya Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu kesukaran yang sedang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi hari-hari ini. Dan Dia bukan cuma tahu, Dia mau tahu dan mau menolong kita semua. Amin. Nah, saudara-saudara, dua orang ini kepenuhan seperti nabi. Seperti 68 tua-tua yang lain, saudara-saudara. Dari sini kita juga belajar bahwa Allah yang berjanji. Dia sudah berkata, kumpulkan 70 orang tua-tua. Aku akan memberikan rohku yang ada padamu, dipindahkan kepada mereka. Dan saudara-saudara, baru 68. Mungkin Musa berpikir, Tuhan lalai. 2 orang belum ada ini. Saudara-saudara, tapi tidak, saudara-saudara. 2 orang ini harus dipenuhkan dengan roh Allah seperti janjinya. Allah Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus Kristus, Allah yang berjanji setia. Berulang kali saya berkata dari tempat ini, Dia marah sekali loh saudara-saudara. Waktu Raja Tirus dan Sidon mengingkari perjanjian persaudaraan. Amos 1 ayat 9 sampai 10 berkata, aku akan melemparkan api ke istana Sidon dan Tirus. Mengapa? Sebab mereka melakukan yang jahat. Apakah yang disebut melakukan yang jahat? Sebab mereka mengingkari perjanjian persaudaraan. Adalah jahat apabila Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengingkari perjanjian. Perjanjian dengan pasangan kita waktu pemberkatan pernikahan kala itu. Saudara-saudara, perjanjian bisnis. Saudara barangkali menusuk dari belakang. Atau perjanjian-perjanjian lain. Allah jelas-jelas marah. Dia murka, saudara-saudara. Amos 1 ayat 9 dan 10 katakan, aku lemparkan api membakar puri-puri istana-istana Sidon dan Tirus. Nah, kalau Allah tidak suka ada umatnya berjanji atau saling berjanji lalu dibatalkan sepihak, saya percaya Dia tidak pernah mungkin membatalkan perjanjiannya. Bisa berkata amin? Apa sih yang saudara dan saya sedang gumulkan hari-hari ini? Saudara, tidak usah klaim-klaim Tuhan janji, enggak usah. Sebab kita juga belum tentu bayar premi loh sama Tuhan. Tapi saya percaya kalau Tuhan berjanji, saudara-saudara, Dia pasti genapi. Dia yang janji sendiri, 70 tua kumpul, aku akan berikan rohku yang ada padamu kepada mereka. Jadi saudara-saudara, apapun juga, bahkan janji di mana Dia yang memerintahkan murid-murid jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan kota ini sampai kalian dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi. Itulah Roh Kudus. Dan saya percaya Dia yang janji tidak mungkin mengingkarinya. Bisa berkata amin. Nah, sekarang mari kita melihat saudara-saudara, pada saat Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi. Ada seorang muda lari kepada Musa, kasih laporan. Ia berkata, Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Nah, saudara-saudara, kenapa ya orang muda ini tahu kalau Medad dan Eldad ini kepenuhan seperti nabi? Kepenuhan roh Allah, kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, bagaimana dia tahu? Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Allah kita ini satu, tetapi 3 pribadi. Yang sama hakikat Allah adanya, setara, tidak terpisahkan. Dialah Allah Bapa, Allah Anak firman itu, dan Allah Roh Kudus. Ini satu, tidak terpisahkan. Di zaman Bapa, saudara-saudara, waktu kita membaca
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita berpikir itu zaman Allah Bapa, ya Allah Bapa tok. Nggak ada Allah Anak, nggak ada Allah Yesus. Tidak. Mereka tidak terpisahkan. Saya percaya ada Allah Bapa, ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ada juga Allah Anak, saudara-saudara. Ada juga Allah Roh Kudus. Jadi mereka ada. Itulah sebabnya kata pada mulanya Allah dan Kejadian 1 ayat 1 ditulis Elohim. Selalu ingat akhiran I menunjuk kepada jamak, tapi satu kesatuan. Dan itu bicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Alkitab berkata roh Allah melayang-layang di kitab Kejadian 1 ayat 3. Jadi enggak terpisahkan. Nanti saudara-saudara, Allah yang enggak bisa mati harus menebus manusia, sementara terikat dengan hukum Taurat bahwa tidak ada pengampunan kalau tidak ada penumpang darah. Maka Allah yang gak bisa mati itu, saudara-saudara, harus menjadi manusia supaya bisa mati, tumpahkan darah, tebus dosa dunia ini. Nah, itulah yang disebut dengan dispensasi Allah Anak. Tapi bukan berarti Allah Bapa, Allah Roh Kudus enggak ada. Satu mereka adanya. Ya, saudara-saudara, bukan berarti dulu Allah Bapa, nah sekarang Allah Bapa enggak ada, lalu jadi Allah Anak. Bukan, ada terus, saudara-saudara. Nanti ada saat di mana dia mati naik ke sorga. Dia janji kirim roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kita. Tapi juga bukan berarti sekarang ini zaman Roh Kudus, lalu Allah Bapa, Allah Anak enggak ada. Satu mereka. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang menanti janji kuasa dari tempat tinggi. Itulah pribadi Allah ketiga. Dan saudara-saudara, ini pribadi yang nyata. Sebagaimana kita memanggil Yesus, percaya Yesus ada, Bapa ada, Roh Kudus ada. Dan saudara-saudara, setiap Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus Juru Selamat, pasti ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Katakan amin. Cuma tidak semua kita sudah mengalami kepenuhannya. Tapi semua ada. Semua enggak mungkin kita berkata Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang membuat kita mengakuinya. Itu 1 Korintus 12 ayat 3. Nah, saudara-saudara, Eldad dan Medad ketahuan kepenuhan roh dari mana? Saya percaya orang muda ini melihat bukan karena dua orang ini berubah dalam artian menjadi seorang yang alim, menjadi orang-orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, yang hidupnya takut Tuhan, yang hidupnya menghormati Tuhan, yang hidupnya benci dosa. Saudara-saudara, enggak. Saya percaya tanda pertama yang tidak boleh tidak, harus ada. Dan ini disaksikan oleh pemuda ini sampai diberkata Eldad dan Medad kepenuhan seperti Nabi. Karena melihat Eldad dan Medad berkata-kata dalam bahasa yang lain, saudara-saudara. Jadi yang pertama, tanda pertama sekali harus ada. Seorang sudah penuh dengan Roh Kudus Allah adalah dia berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan roh itu untuk mengatakannya. Ini tanda yang tidak boleh tidak, harus ada. Nah, ini disebut dengan karunia, berkata dalam bahasa lidah, tapi bukan karunia yang dimaksud karismata yang ada 9. Karunia bernubuat, karunia kesembuhan, mengadakan mujizat sebagaimana 1 Korintus 12. Itu karismata. Tapi karunia di sini ditulis dorea, tanda pertama. Jadi saudara-saudara, tadinya nggak pernah dengar di berdoa dalam bahasa roh. Tapi saudara-saudara, tiba-tiba kita dengar. Nah, ini penuh dengan roh. Jadi pemuda ini ambil kesimpulan bahwa Eldad dan Medad kepenuhan seperti Nabi. Karena dia mendengar bahwa Eldad dan Medad
berkata-kata dalam bahasa asing. Mungkin saudara bertanya, apa sudah ada bahasa roh waktu itu? Ada. Yesaya 28 ayat 11 sampai 12 berkata, kepada bangsa ini yang berlogat ganjil. Berlogat ganjil artinya bahasa yang aneh, bahasa yang gak dimengerti, bahasa yang baru. Jadi saudara-saudara, saya percaya janji penuh Roh Kudus juga bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau percaya sebagaimana Bapa ada, Allah Anak ada, Allah Roh Kudus juga ada nyata. Saudara mungkin berkeras hati, aku enggak percaya. Kayak gini, pokoknya percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari terbuka saja. Waktu kita mendengar, enggak harus di tempat ini. Suatu saat sudah pergi ke luar kota, lalu beribadah. Saudara-saudara, lalu ada orang sungguh-sungguh berdoa lalu menyembah dan berkata-kata dalam bahasa roh. Masihkah kita meragukannya? Jadi penuh dengan roh dan berkata-kata dalam bahasa roh sesuatu yang benar-benar terjadi. Di antara kita sudah mengalami sendiri dan bukan dibuat-buat. Saudara-saudara, bukan diajar dan sulit untuk menerangkan lebih lanjut kecuali kiranya Roh Kudus memenuhkan kita dengan rohnya. Bisa berkata amin? Itu tanda pertama. Tanda kedua adalah ya tadi, hidup saudara-saudara yang memuliakan Tuhan. Roh Kudus memuliakan Tuhan itu ada di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara, dia akan dipimpin kepada kebenaran. Jadi dia benar-benar, saudara-saudara, mulai sudah benci terhadap yang namanya dosa. Dia sudah tidak mau lagi berkata-kata yang kotor. Sudah enggak mau misu-misu. Sudah enggak mau ngomong binatang-binatang. Sudah di kebun binatang dikeluarkan lewat mulut. Sudah sepertinya berlawanan dengan hati nuraninya. Atau sudah karena roh itu mencegahnya atau membuat kita enggak nyaman. Jadi tanda lain, saudara-saudara, tanda berikutnya, dan ini yang dituntut dari dunia. Dunia sebenarnya tidak menuntut kita berkata-kata dalam bahasa roh. Itu cukuplah untuk sebagai tanda pertama. Saudara-saudara, bahkan setiap hari kalau di rumah bolehlah doa dengan bahasa roh. Tapi dalam perkumpulan bersama saudara-saudara, yang bahkan banyak orang berdatangan jiwa-jiwa baru, di saat itu kita bisa menahan diri. Bukan berarti diam dan mau bahasa roh. Menahan diri artinya dia diperkecil lah, sebenarnya itu. Tapi yang dunia muli kata adalah justru saudara-saudara tanda berikutnya. Hidup yang memuliakan Tuhan. Sebab kalau kita berkata, yang penting hidup saya memuliakan Tuhan. Enggak bahasa roh sebagai tanda, enggak apa-apa. Salah. Jangan saudara dan saya cuma mau karena sulit ya. Berdoa enggak penuh-penuh lalu gampang. No, yang penting hidupku berubah, hidupku berkenan. Masalah tidak bahasa roh sebagai tanda, enggak masalah apa artinya di bahasa roh. Tapi hidupnya enggak karuan. Enggak juga begitu. Tanda penuh Roh Kudus tidak bisa tidak penuh dan berkata-kata dalam bahasa roh. Itu yang pertama. Adapun kemudian Bapak Ibu Saudara dan saya harus dipimpin roh. Sehingga kita hidup dalam kebenaran. Kita mulai dipenuhi dengan takut akan Tuhan.
Saudara-saudara, dan sebenarnya itu terjadi bukan waktu Bapak Ibu Saudara dan saya sudah penuh roh dan berkata-kata dalam bahasa roh, lalu hidup kita dengan kebenaran, tidak. Sebelum penuh roh, saudara dan saya karena percaya Yesus ada roh, sudah keluarkan buah roh. Satu hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang takut Tuhan. Nah, apalagi saudara-saudara sudah penuh Roh Kudus. Harusnya hidup kita dipimpin oleh roh, lebih lagi memuliakan Tuhan. Saya percaya kita masih daging dan bisa saja jatuh dan dosa. Tapi pengertian ini mesti ada. Saudara dan saya mesti yang sudah percaya Yesus ada roh Allah. Roh ini yang mimpin kita hidup berkenan kepadanya. Hidup takut Tuhan. Itulah sebabnya ada anak-anak Tuhan belum penuh roh. Saudara, hidupnya bahkan lebih sabar, lebih baik, lebih senang dengan kesucian, gak senang dengan kenajisan dibanding yang penuh dengan roh. Bahkan itu. Kenapa bisa? Karena memang saya sudah berkata yang percaya Yesus ada roh. Dan dia mau dipimpin Roh Kudus, saudara-saudara. Apalagi saudara dan saya yang sudah dipenuhi dengan roh. Hidup kita mesti dipimpin roh. Nah, itulah yang dimaksud. Ada tanda. Kalau saja setiap orang percaya mengerti kebenaran ini. Saudara-saudara, tidak ada suara-suara seperti Mahatma Gandhi berkata, aku cinta, aku suka dengan Kristusmu, tapi aku enggak suka dengan orang-orang Kristenmu. Kan ini sesuatu yang serius Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya di hari-hari menanti janji Bapa, Roh Kudus sudah ada pada kita semua walaupun tingkat kepenuhannya berbeda-beda. Tapi saya percaya roh yang ada pada Bapak Ibu Saudara bahkan sekalipun belum penuh, memampukan kita loh saudara-saudara. Memberikan kemampuan. Bukan saja berkata Yesus Tuhan, tapi hidup di dalam kebenaran. Apalagi sudah penuh dengan Roh Kudus. Bisa berkata amin? 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11 berkata, siapakah yang tahu hati kita? Apa yang ada di hati kita? Kecuali roh kita. Ya kan? Bisa dibuka itu di slide 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Demikian juga siapakah yang tahu isi hati Allah kalau bukan roh Allah? Ya roh Allah yang tahu hati Allah. Dan roh Allah itu saudara-saudara diberikan kepada jemaatnya. Kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan supaya kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh saja, bukan. Saudara-saudara, bukan. Roh Allah diberikan kepada kita supaya kita bisa mengerti juga isi hati Allah. Sebabnya ngerti isi hati Allah, ya roh Allah. Dan rohnya itu diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang penuh dengan roh, apalagi belum penuh Roh Kudus, saudara-saudara, mereka juga ngerti hati Allah. Mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, mana yang memuliakan Tuhan, mana yang tidak memuliakan Tuhan. Dia ngerti mana menghormati Tuhan, mana tidak menghormati Tuhan. Dia ngerti saudara-saudara. Itulah sebabnya tanda pertama tidak bisa tidak. Berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang Roh Kudus berikan untuk kita mengatakannya. Tanda berikutnya bahkan sifatnya lebih apa ya saudara-saudara, lebih serius seperti dilihat orang. Orang gak lihat kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh saudara-saudara. Bisa kesandung tetap. Tapi kalau tanda berikutnya menyertai kita, saudara-saudara, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Bisa berkata amin. Jadi harus dipedukan roh, tapi juga harus hidup memuliakan namanya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kebenaran yang kita lihat. Jadi pemuda ini lihat, kepenuhan roh. Kok Isa tahu? Berkata-kata dalam bahasa yang lain. Mari kita lanjut saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh pemuda ini kepada Musa? Saudara-saudara, dia berkata
Di ayat yang ke-27, lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti Nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku. Lalu dia berkata, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Saudara-saudara, waktu dengar laporan bahwa Medad Eldad kepenuhan seperti Nabi, Musa tenang, saudara-saudara. Tapi Yosua yang selalu bersamanya, abdi Musa itu berkata, Musa, Tuanku, cegah, stop, berhentikan. Jangan terus-terusan, suruh berhenti. Saudara-saudara, kenapa ya? Kenapa Yosua ini berkata demikian, suruh cegat. Jangan sampai di kepenuhan roh. Jangan sampai dia berkata-kata dalam bahasa roh. Jangan sampai dia dalam urapan. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Saya melihat ini ketidakmengertian Yosua tentang pelayanan dan kepenuhan Roh Kudus. Rupanya, saudara-saudara, ada ketakutan terselubung dari seorang Yosua terhadap Eldad dan Medad. Saudara-saudara, dia mungkin merasa posisinya terancam. Kita tahu kemudian Yosua akan menggantikan Musa. Ini peristiwa jauh sebelum itu. Dia merasa, waduh, saingan ini. Ini saingan untuk Yosua sendiri barangkali. Bisa-bisa yang meneruskan kepemimpinan Musa ini, kalau tidak Eldad, Medad. Jadi saudara-saudara, ada sesuatu yang terselubung di mana sebenarnya dia takut tersaingi. Di egois, saudara-saudara. Sebenarnya apa yang ditakuti oleh Yosua? Saya melihat ada pengertian yang benar. Ada pengertian yang tidak salah. Saya melihat secara positif aja bahwa memang dalam soal pelayanan diurapi Roh Kudus itu segalanya. Tidak tergantikan, saudara-saudara. Sungguh tidak tergantikan oleh bermacam-macam teori dan strategi dalam pelayanan. Bukankah kita percaya bahwa yang memanggil orang datang kepada Tuhan, Roh Kudus? Katakan amin. Roh Kuduslah yang terpenting. Gereja ini menjunjung tinggi pekerjaan roh, saudara-saudara. Lebih dari kemampuan dan hikmat manusia. Jadi Yosua sebenarnya nggak salah kalau dia berpikir bahwa, waduh, kalau dia diurapi, bahaya ini. Di sisi positif saya melihat bahwa dia menyadari bahwa urapan Roh Kudus segalanya. Saya tidak tahu ya, tapi yang saya bisa pikirkan adalah kalau saja semua pelayan-pelayan GPDI Jajak penuh dengan urapan Roh Kudus. Saudara-saudara, hati Tuhan disenangkan. Jiwa-jiwa saudara-saudara bertumbuh, saudara-saudara, dalam jumlah tetapi juga dalam kualitas. Jadi urapan ini yang ditakuti oleh Yosua, saudara-saudara. Bisa-bisa bukan aku yang meneruskan kepemimpinan ini. Sebab kan kalau orang diurapi, saudara-saudara, itu tidak tergantikan lah. Itulah sebabnya dari tempat ini saya menghimbau semua pelayan Tuhan mestinya berdoa dan berpuasa. Mestinya mengandalkan Roh Kudus lebih dari semua, saudara-saudara. Saya tidak berkata yang lain tidak penting. Penting, saudara-saudara. Tapi ini pelayanan rohani. Mesti pakai kuasa rohani. Mesti berdoa lebih dulu. Mesti saudara-saudara ambil waktu berpuasa. Mesti bergantung kepada pekerjaan roh. Nah itulah yang kita lihat, saudara-saudara, dia enggak mengerti. Tetapi di sisi lain Musa berkata, maka Yosua anak Nun
yang menjadi tangan kanan Musa sejak masa mudanya berkata, Tuanku Musa, suruhlah mereka berhenti. Tetapi jawab Musa, apakah kamu khawatir mereka menyaingi aku? Saudara, sepertinya sisi negatif lihat pelayanan ini satu persaingan. Mana yang lebih unggul kira-kira? Mana lebih hebat? Mana lebih dipakai Tuhan? Mana yang memberikan tepuk tangan lebih banyak? Mana yang saudara, janganlah itu terjadi. Jangan. Kita memang butuh Roh Kudus, saudara-saudara, untuk membantu kita dan membantu jemaat. Untuk apa ya? Untuk mengerti hatinya Tuhan. Dengan segala talenta, karunia pelayanan. Mari kita mau setia melayani Tuhan dan selalu berdoa. Tuhan, urapi saya dengan Roh-Mu. Pakai saya untuk maksud-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, sehingga pelayanan kita benar-benar pelayanan yang bergantung kepada pekerjaan Roh. Paulus selalu berkata, aku tidak bergantung kepada hikmat manusia. Aku bergantung kepada hikmat Allah, kepada kekuatan kuasa-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Sekarang kita melihat jawaban Musa, saudara-saudara. Dia berkata, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka. Saudara-saudara, dengar ada usaha untuk menghentikan orang penuh dengan Roh. Musa berkata, kalau saja semua umat Tuhan, bukan semua pelayan Tuhan loh ya. Semua umat Tuhan kepenuhan seperti Nabi. Jadi saudara-saudara, inilah judul khotbah pagi ini. Kerinduan gembala. Musa sebagai pemimpin rohani berkata, gak apa-apa. Sebab memang kita perlu kuasa itu. Kita perlu Roh Allah itu. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara punya kesaksian tentang Yesus, bersama Yesus pribadi yang nyata, berdoa Tuhan sembuhkan saya, lalu kita ngalami Yesus. Tuhan aku dalam kesukaran, dalam pekerjaan, kita berdoa Tuhan jawab doa kita, itu kesaksian dengan Yesus. Tuhan pun mau kita punya kesaksian dengan Roh Kudus. Tuhan mau kita mengalami Roh-Nya Bapak Ibu Saudara. Dan janji ini bukan cuma untuk anak-anak Tuhan yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Bahkan masih anak-anak, masih sekolah minggu. Saudara-saudara, Roh Kudus untuk semua kita. Jadi adalah kerinduan gembala. Dimanapun juga saudara-saudara. Mereka kepengin sidangnya, jemaat yang Tuhan percayakan. Penuh dengan Roh Kudus. Saudara rindu penuh dengan Roh Kudus? Mari kita melihat saudara-saudara secara cepat sebagai pemimpin rohani. Para gembala berharap umat Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Mengapa? Yang pertama kita membaca, waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kita menjadi manusia yang lain. Itu 1 Samuel 10 ayat 6 yang dialami oleh Saul. Dia berubah. Tadi saya berkata belum penuh dengan Roh, ada buah-buah Roh yang bisa dinikmati. Orang berkata sejak dia beribadah. Aduh, sabar ya. Dulu cek kasari minta ampun. Sama anakku tetangga sampai ngomong, gak pernah sepi rumah sebelah. Bukan karena ada nyanyian rohani, karena ada bentakan, ada teriakan yang tetangga sebelah dengar. Tapi sesuatu terjadi dan orang berkata, lain. Itu karena buah Roh bisa dinikmati. Apalagi penuh dengan Roh, kita akan menjadi manusia yang lain.
Bukan tadinya rambutnya lurus sekarang berkele sudah keriting begitu, bukan. Hidungnya tadi mancung ke dalam kayak saya sudah terus mancung ke, bukan. Tapi manusia yang lain yang karakternya diubahkan. Rindu hati kita, suami diubahkan. Bisa berkata amin para wanita? Cek kasar nih kalau ngomongin suamiku. Tuhan tolong. Doa aja saudara-saudara. Saudara ngomongi juga malah nanti perang dunia ketiga saudara-saudara. Doakan. Atau mungkin suami punya beban sendiri, kok istriku kayak gini ya. Kalau belum ngomong 10.000 kata sehari, aduh. Saudara-saudara nggak apa-apa saudara-saudara. Berarti masih ada. Daripada nggak ada suara nih karena sudah pulang, sudah sedih. Tapi berdoalah, Tuhan bekerjalah dengan roh. Sebab kalau Roh Kudus bekerja dalam kita, kita akan diubahkan. Bahkan dari hari ke hari serupa dengan gambar anaknya. Bisa berkata amin? Alami kelegaan. Saudara-saudara, Yesaya 10 ayat 27 berkata, Ku yang menekan, saudara-saudara, itu yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Itu bicara beban, bicara persoalan. Dan masing-masing kita punya masalahnya sendiri-sendiri. Bahkan anak-anak kecil juga punya persoalannya masing-masing. Tapi Alkitab berkata kuk yang ada pada tengkuk kita akan lenyap. Dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya ada kata yang tidak tertulis di situ. Kata itu bertulis oleh minyak. Dan minyak menunjuk kepada pekerjaan roh. Itulah sebabnya saudara-saudara, waktu Roh Kudus turun, bahkan Bapak Ibu Saudara yang sudah penuh Roh Kudus lama, maupun hari itu baru penuh dengan Roh Kudus, lalu berkata-kata dalam bahasa ganjil, logat ganjil, bahasa baru yang Roh Kudus beri. Yesaya 28 ayat 11, inilah tempat kelegaan. Inilah tempat peristirahatan. Jadi waktu Bapak Ibu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh lalu penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara, itu seperti minyak yang menghancurkan segala beban. Ada kelegaan waktu Roh Kudus bekerja dalam kita. Ada sukacita dan kekuatan digambarkan di Mazmur 46 seperti kota Allah, saudara-saudara, yang dikelilingi, dialiri oleh sungai-sungai air hidup. Itu bicara tentang Roh Kudus. Kota ini tidak goncang, kota ini kuat sekali, kota ini penuh dengan kesukaan. Sehingga saya pagi ini percaya, sukacita bagi hati Bapak Ibu Saudara dan saya karena Roh Kudus. Amin. Masih banyak saudara-saudara kita akan menjadi gereja yang benar-benar hidup. Bukan cuma kelihatannya hidup, tapi mati kayak jemaat di Sardis. Sebab apa saudara-saudara? Dalam Yesaya 37 ada penglihatan tentang tulang-tulang kering saudara-saudara di suatu lembah. Tapi kemudian setelah Yesaya suruh bernubuat, lalu Roh Allah masuk ke tulang-tulang itu, saudara-saudara, timbul daging-daging. Lalu mereka menjadi tentara yang kuat. Saya percaya sekali, kalau Roh Kudus turun atas Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita menjadi jemaat yang benar-benar hidup. Bukan cuma kelihatannya hidup, tapi mati. Yang tidak bergerak, yang tidak bisa pergi ke gereja, tapi saya melihat semua pergi ke gereja berarti hidup semua. Katakan amin. Hidup berdampak positif. Itu seperti aliran sungai dari bawah pintu bait Allah, saudara-saudara, mengalir. Lihat dari pintu bait Allah, dari mimbar, saudara-saudara, dimaksud. Jadi harusnya memang pelayan-pelayan mimbar ini adalah orang-orang pertama sebenarnya yang mesti ngalami aliran air hidup itu, ngalami kuasa Tuhan itu. Terus
Seribu hasta pertama, di mana saudara-saudara pergelangan kaki. Lalu naik 2000 hasta di mana? Lutut. Yang pertama senang ke gereja. Lalu ke lutut. Senang apa? Berdoa. Roh Kudus pimpin kita. Darinya enggak suka berdoa, jadi suka berdoa. Naik ke pinggang. Senang puasa mulai. Tuh puasa. Aduh. Kerja sehari puasa. Waduh. Iso sempoyongan saya. Jangan pikir itu dulu, saudara-saudara. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Kita mulai menekan keinginan daging dan biarkan rohnya bekerja. Lalu sampai atas, nggak bisa jalan, berenang. Itu bicara tentang kepenuhan roh. Dan kemana saja air ini mengalir, Bapak Ibu Saudara, kemana? Kanan kiri tumbuh pohon-pohon berbuah-buah yang tiap bulan keluarkan buah, saudara-saudara. Lalu ada orang-orang nangkep ikan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak pemenang jiwa. Saudara dan saya yang penuh Roh Kudus, saya percaya itu roh penginjilan. Jadi kalau diem aja nggak punya keinginan bawa jiwa kepada Tuhan, jujur ya saya bilang, kita tidak sedang dipimpin oleh roh. Sebab roh itu, Roh Kudus ini roh penginjilan. Baca saja, kalau kuasa Allah turun atasmu, engkau akan pergi ke Yerusalem dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengalami pekerjaan roh, apalagi penuh dengan roh, saudara dan saya tidak mau berdoa buat jiwa-jiwa. Saudara tidak kepengin orang datang menyembah Yesus. Kita nggak kepengin keluarga yang belum percaya Tuhan dan kita ngerti ini bisa binasa. Saudara cuma diam. Misalnya saudara, saya tidak menghakimi saudara, saya percaya saudara akan berdoa. Tapi mereka yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain, yang penting saya selamat. Saya berkata, kita penuh Roh Kudus, tapi tidak dipimpin oleh roh. Dan Tuhan tidak mau. Sebab firman-Nya berkata, baiklah mereka yang dipimpin roh, hidup oleh roh. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, hidup kita berkemenangan. Tapi kita melihat ada saksi, menjadi saksi Kristus. Nah, mati syahid. Seperti rasul-rasul, saudara-saudara, mereka sudah tidak sayangkannya. Itu kan bicara mereka mengasihi Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Mengasihi kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, saudara-saudara. Dan pada akhirnya ditulis menjadi nabi. Nabi itu bernubuat. Nabi itu menyampaikan firman Allah. Kata-katanya kata-kata berkat. Kata-katanya firman. Kata-katanya memuliakan Tuhan. Itulah bicara tentang menjadi nabi. Sekarang bagaimana bisa alami kepenuhan Roh Kudus? Kan sudah ada Roh Kudus. Bagaimana kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Saya mencatat dengan cepat di Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima dorea Roh Kudus. Nah, itu tanda pertama. Jadi yang pertama adalah bertobat. Mari kita mau tinggalkan hidup yang lama, yang tidak berkenan. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Dia janji roh itu untuk kita dan keturunan kita yang akan datang. Sebab roh itu kan kudus. Jadi mesti kita datang kepada Tuhan. Terima Yesus dan tinggalkan hidup yang lama. Ada lagi saudara-saudara langkah berikutnya 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh apa?
mata dan tidak pernah didengar oleh apa? Telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini bicara juga tentang kepenuhan Roh Kudus. Tadinya kita nggak pernah dengar. Kok Isa bahasa roh ya? Kita juga nggak pernah lihat. Ternyata lagi sembahyang bahasa lidah. Kayak pemuda tadi kasih laporan. Aku melihat Eldad dan Medad kepenuhan roh. Nah saudara-saudara, ini bicara tentang kepenuhan roh. Bagi siapa? Tadi bagi yang bertobat. Yang kedua, bagi yang mengasihi Tuhan. Bagi yang cinta Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mau cinta Tuhan. Cinta juru selamat yang sudah berkorban untuk pengampunan dosa kita di kayu salib. Mari cinta Tuhan. Akhirnya Yesaya 64 ayat 1 sampai 4, ayat yang mirip saudara-saudara. Ayat itu berkata, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Tuhan koyakkan langit, turun. Sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Dia turun, hadiratnya bersama kita. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala. Seperti api membuat semak-semak menyala. Tadi malam saya bertanya, pernah ada seorang nabi dipanggil Tuhan dengan penglihatan semak duri menyala-nyala tapi tidak terbakar. Siapa nabi itu? Musa. Roh Allah saudara-saudara dalam bentuk api yang membakar kita, tapi kita enggak terbakar hangus. Lalu dan seperti api membuat air mendidih. Lagu lama berkata mendidih di hati, mendidih di hati dan seterusnya. Yang membuat kita jadi orang-orang yang bersemangat untuk Tuhan. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Bangsa-bangsa akan direbut. Kata nyanyian tadi. Seperti kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Terjemahan lain berkata, yang tidak pernah kami sangkakan. Gak pernah kepikir saudara-saudara. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya terus cinta Tuhan. Lalu kita menantikan Tuhan. Menunggu Tuhan yang berjanji setia. Pasti saya pasti penuh dengan roh. Kenapa? Sebab Dia janji. Maka kita akan mendengar apa yang tidak pernah kita dengar. Kita akan melihat apa yang enggak pernah kita lihat. Bahkan enggak pernah kepikir Bapak Ibu. Ini bicara tentang berkat kejutan, berkat-berkat baru dalam hidup ini, dalam berkat jasmani. Tapi ini juga bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Saudara cinta Tuhan, gak mungkin saudara tidak cinta Tuhan. Pagi-pagi sudah di sini kok. Saya percaya semua kita cinta Tuhan. Amin. Dia yang janji, Dia yang memenuhi. Tolong pelayan musik maju ke depan. Dia akan memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Untuk semua kita Bapak Ibu Saudara. Untuk semua kita. Jangan ragu. Jangan bimbang. Lampu bisa dikurangi. Ada nyanyian berkata, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ada Roh Kudus di hati setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada yang sekian, ada yang bahkan sudah luber, itu bicara tentang kepenuhan. Atau lagi diisi lihat pujian penyembahan kita pagi ini. Bahkan tidak
menutup kemungkinan yang segini bisa luber dan penuh dengan roh Allah. Percaya saja, Tuhan yang janji setia.